Halo teman-teman, nama saya Sinta Kristiana Dewi dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik 4, kerangka strategi. Ada 3 materi yang akan dia bahas. Yang pertama adalah DAP, yang kedua adalah pengajaran dan pembelajaran secara kebudayaan, yang ketiga pengajaran sesuai level. Kemudian pengertian DAP merujuk pada aplikasi pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini dalam program pengembangan anak usia dini. Segala teori dan riset tentang bagaimana anak berkembang dan belajar sesuai tahap perkembangan digunakan dalam merekayasa lingkungan yang selaras dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Artinya, berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang anak, bukan berdasarkan harapan atau keinginan orang tua. Ciri-ciri proses pembelajaran DAP yaitu program pembelajaran berorientasi pada DAP menggunakan perspektif perkembangan anak dan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Langkah-langkah yang pertama adalah guru melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan belajar siswa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan materi, membaca ekstensi dan menjelaskan strategi pembelajaran. Yang keempat, guru menjelaskan dan melatih siswa menentukan unsur cerpen, menemukan tema, latar, alur, tokoh, dan menemukan amanat cerpen, serta menerapkan strategi pembelajaran. Yang kelima, guru menjelaskan contoh-contoh yang relevan untuk memperjelas materi yang diajarkan. Yang keenam, guru membagikan cerpen kepada masing-masing siswa dan menugasi untuk membaca dengan seksama. Yang ketujuh, siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati. Yang kedelapan, siswa mencatat unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang kesembilan, guru mengomentari hasil pekerjaan siswa dan memberi penekanan. Yang kesepuluh, guru memberikan tindak lanjut terhadap pembelajaran berupa evaluasi dan refleksi. Kemudian strategi pembelajaran DAP. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman belajar. Yang kedua, menciptakan minat anak dan kontekstual sehingga menangkap makna. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman. Yang keempat, menciptakan pengalaman konkret terutama dalam pemecahan masalah. Pengertian pendidikan tangga budaya menurut Provenzo merupakan pengejawatan dari upaya sadar manusia dalam transmisi dan transformasi budaya. Sejalan dengan hal tersebut, konsep pendidikan tangga budaya berupaya merevitalisasi berbagai artikulasi budaya, termasuk berbagai aspek kearifan lokal yang berkembang pada setiap komunitas untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang lebih bermakna. Menurut Letson Billing, terdapat 3 proposisi pendidikan tangga budaya. Yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademik. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya. Yang ketiga, peserta didik membangun kesadaran sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. 5 panduan atau prinsip aplikasi pendidikan tangga budaya yaitu: yang pertama, pentingnya budaya. Yang kedua, pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial. Yang ketiga, inklusivitas budaya. Yang keempat, prestasi akademik tidak terbatas pada dimensi intelektual. Yang kelima, keseimbangan dan keterpaduan antara kesatuan dan keberagaman. Kemudian, teaching at the right level yang memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung dengan cepat tanpa memandang usia atau kelas. Pengajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang benar.
Fokusnya adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuan. Cara menggunakan capaian pembelajaran. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak dan orang dewasa. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan. Yang keempat, memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas kelompok, berbicara dengan teman-temannya. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak, beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Guna menerapkan pendekatan ini, tentunya seorang pendidik harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, pahami peserta didik dengan apa yang mereka sukai. Yang kedua, rancang perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil identifikasi peserta didik. Yang ketiga, mengikuti ragam pelatihan sebagai seorang pendidik. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. TARL dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi dalam kelas. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru dalam mengajar disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Fakta ini tentu saja menjadikan konsep pendekatan TARL sebagai hal yang perlu dibahas lebih mendalam lagi. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan untuk setiap mata pelajaran. CP dalam kurikulum Merdeka merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Cara membuat capaian pembelajaran yaitu disesuaikan dengan tingkat fase maupun kemampuan peserta didik, memilih dan menentukan serta mengorganisasikan materi yang sesuai dengan strategi maupun aktivitas pembelajaran, memonitor dan mengevaluasi keberhasilan proses belajar mengajar. Mengapa capaian pembelajaran diperlukan? Yang pertama, sebagai tingkat kerangka kualifikasi. Yang kedua, menentukan standar kualifikasi. Yang ketiga, penjelas program dan kursus. Yang keempat, arah kurikulum dan penentu spesifikasi penilaian. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan capaian pembelajaran per fase, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat capaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar. Yang pertama, fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD, yang kedua fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6, dan fase E kelas 10 SMA, SMK, MA, dan MAK. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.